Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan langsung ya Mas Pujo ya. Kita langsungkan ke Mas Yahya. Mas Yuslam sudah hadir. Mas Yuslam, Ustadz kita sudah hadir. Mas Yuslam nih yang tadi bingung mau memilih topik apa ya. Monggo Mas Yuslam. Aku harus konsultasi dulu tadi. Monggo. Udah ya? Siap. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Isneters yang saya cintai, yang saya hormati, saya sebetulnya sudah cukup lama diberikan tugas oleh Mas Pujo untuk katanya mengisi tausiah gitu ya. Tapi karena kesibukan baru sempat tadi sore saya tanya di grup kecil, Mas Budi, Mas Pujo ini kira-kira aku harus ngisi apa ini gitu kan. Ada pengarahan dari panitia tadi katanya, pokoknya Isnet ini kan suka diskusi, suka debat lah ya. Bagaimana suasana diskusi dan debat itu tetap kita bisa jaga ukhuwah kita, gitulah kira-kira ya, Mas Pujo gitu ya. Kebetulan jadi habis asar baru saya siapkan bahan. Dan terus terang saja menyiapkan bahan untuk Isneters ini menurut saya paling berat gitu ya. Karena kita berhadapan dengan para profesor, para doktor yang bukan hanya akademisi tapi juga para debaters gitu ya. Orang-orang yang kita tahu sangat pandai, sangat pembaca buku, pembaca artikel ilmiah, sering mengasah ilmunya di forum debat Isnet yang sangat super aktif gitu ya, sehingga menurut saya rada perlu konsultasi sama Mas Pujo sama Mas Budi tadi kira-kira mengenai apa. Dan teman-teman sekalian, karena kita situasinya masih Idul Fitri gitu ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri dulu kepada teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan terkait dengan ini juga, saya coba memulai saja dengan menyampaikan hal-hal yang ya mungkin kali kita sudah tahu lah ya, tentang makna Idul Fitri ya. Ini teman-teman, saya tadi sempat nyiapin materi nih Mas Pujo ya, dengan cuplak-cuplik berbagai sumber gitu ya. Nggak apa-apa saya tayangkan aja ya. Boleh ya? Langsung, boleh. Nah, saya tayangkan. Coba mudah-mudahan memadai nih. Nah, ini ku kasih judul seperti ini, teman-teman sekalian, Idul Fitri dan pesan peradaban. Ya, saya akan bicara tentang pesan Idul Fitri kepada kita, nih bagian awal tentang kita, kemudian tentang bagaimana sih peradaban kita umat Islam sekarang ini, dan ketiga tentang bagaimana kita mencontoh Nabi, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan ini nyambung semuanya, dan budget waktu yang diberikan ke saya maksimal banget 30 menit, mudah-mudahan bisa kita capai. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sering dengarlah bahwa pengertian dari Idul Fitri itu artinya kembali kepada kefitrahan kita. Kata fitri atau fitrah itu sekurang-kurangnya punya dua makna. Pertama, dia berarti bersih, suci, genuine, gitu ya. Kedua, dia berarti ciptaan atau penciptaan. Seperti yang kita sering sebut di dalam doa iftitah kita, ini wajhatu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ard. Kata fatara itu artinya khalaqa, mencipta. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta atau fator, orang pihak yang memfator ya. Fatir itu artinya pencipta. Jadi dari kata fator, mencipta, fitrah itu artinya ciptaan ya, atau penciptaan. Maka dari dua makna tersebut, kata fitri ini saya kira tepat kalau diartikan sebagai bersih, suci, asli, genuine, seperti ketika kita diciptakan. Nah, gitu ya. Nah, kata id itu artinya kembali. Memang kata ada, id itu artinya kembali. Jadi kembali bersih seperti ketika kita diciptakan. Berarti dari sini konsep Islam itu jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah membuat kita ini adalah makhluk yang bersih dan bisa kembali bersih lagi. Gitu ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ini saya kutip beberapa hadis ya di sini. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, dan kedua, ya, kita juga manusia ini menurut hadis dikatakan makhluk yang hanif. Hanif itu artinya berkecenderungan untuk berpihak kepada yang baik, yang benar, kira-kira gitu ya.
Ini dari hadis siapa ini? Iyad ibnu Himar, ya. Rasulullah bersabda, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'u kulluhum. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku manusia ini semuanya, masing-masingnya itu hunafa. Hunafa itu artinya hanif, yaitu tadi bersifat lurus, ingin berpihak dan mencari yang baik dan benar. Itulah konsep Islam tentang kita, tentang manusia. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah juga berfirman dengan menggunakan kata fitrah dan ada kata hanif juga di sini, yaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itu artinya maka luruskanlah wajahmu kepada agama ini secara hanif. Ya, kira-kira kalau arti hanif tadi kita maknanya kecenderungan untuk berpihak kepada yang baik dan benar, maka kira-kira luruskanlah wajahmu kepada agama ini, Islam ini, sebagaimana engkau telah kuciptakan bersifat mencari yang baik dan yang benar. Gitu. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, inilah dia agama yang fitrah, yang Allah ciptakan sesuai dengan fitrah kamu. Jadi kita makhluk yang fitrah, agama Islam itu juga didesain oleh Allah juga bersifat fitrah, bersih, suci, sehingga pasti cocok dengan kita, kira-kira begitu ya. Kemudian saya singkat saja, ini pointer saja karena harus cepat ya. Kemudian dalam konsep Islam, dalam ajaran Islam, kolbun kita ini juga bersifat nuraniun. Itu berbagai penjelasan tentang ini, hadis dan sebagainya saya tidak kutip, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, menjadi hati nurani. Nurani itu dari kata nur, nuraniyun, artinya bersifat mencahayai. Sehingga dalam konsep Islam kita sudah bukan hanya diciptakan suci, bersih, bisa kembali lagi kepada kesucian, dibekali jiwa yang hanif, selalu ingin berpihak pada yang baik dan benar, bahkan kita juga dibekali dengan hati yang selalu mampu untuk menerangi jalan hidup kita. Jadi hati yang nuraniyun, gitu ya. Nah, sehingga para sufi mengatakan hati manusia ini sebetulnya agama juga, ad-din juga ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita dua agama. Agama yang built-in di dalam diri kita, yaitu hati, yang menurut istilah para sufi disebut sebagai ad-dinul majbulah, agama yang menjabal dalam diri kita. Kemudian Allah turunkan juga agama yang munazzal. Munazzal itu artinya tercurah dari langit. Jadi ada internal memory, ada external memory, kira-kira gitulah. Ada agama hati nurani dan ada agama Islam. Itu yang Allah bekalkan kepada kita. Kemudian yang keempat saya cantumkan juga di sini bahwa diri kita, jiwa kita, ruh kita itu juga sudah dibekali tentang apa yang baik dan buruk. Sudah diilhamkan. Itu di dalam surah Asy-Syams ayat 78 Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa manusia yang telah aku kembangkan dengan segala pengembangan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku telah ilhamkan pada setiap jiwa itu apa-apa yang merupakan kejahatan dan apa-apa yang merupakan kebaikan. Jadi artinya hati kita ketika kita dalami yang disebut sebagai domir, itu hati kecil, hati yang paling dalam, itu mempunyai bekal yang luar biasa untuk menuntun jalan hidup kita. Nah, oleh karena itu Nabi dalam berbagai hadis, ini saya kutip salah satunya, hadisnya panjang ya, tetapi ini dari Wabisah bin Ma'bad, itu ada di dalam hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan sebagainya. Ketika seorang sahabat bertanya, Wabisah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, aku ingin bertanya. Nah, Nabi langsung udah tahu, kamu pasti ingin bertanya tentang hal-hal yang baik ya, tentang kebaikan-kebaikan. Jawabannya begini, kata Nabi, jawabannya sederhana, istafti qalbak, ya ini. Tanya saja hati nurani ini. Ya, tanya saja hatimu, hatimu udah pasti tahu, kira-kira begitu. Dalam kesempatan lain Nabi menggunakan istilah lain yaitu sal domira. Sal itu artinya bertanyalah domir pada domirmu, pada hati nuranimu. Sehingga dalam konsep Islam hati kita ini sebetulnya mampu untuk menuntun hidup kita, dan kita adalah makhluk yang bersih, punya sifat hanim, mempunyai keinginan untuk baik dan sebagainya. Nah, dalam konteks inilah kemudian saya mengajak kita merenungi ya, tentang keindonesiaan kita atau tentang kedunia Islaman kita lah kalau kita lebih luas. Yaitu berbekal pada hati yang betul-betul dalam, yang bersifat domir dan hanif tadi itu, kita lihat apakah Islam turun kepada kita ini untuk menuntun kita ini sukses di dunia saja atau di akhirat saja atau dunia dan akhirat? Jawabannya pasti dunia akhirat ya, dan itu tertuang dalam doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
waqina adzabannar. Nah, bahkan sukses di dunia kita sebut duluan. Jadi artinya ketika Islam ini kita jalankan dengan benar, dengan baik, pasti kita akan sukses di dunia, begitu ya. Nah, sukses di dunia itu adalah sukses peradaban menurut saya. Artinya peradaban kita sukses. Ketika kita nanti melihat tentang bagaimana kondisi peradaban kita dunia Islam yang centang perenang, yang kececeran dalam berbagai aspek peradaban, dalam berbagai dimensi peradaban, itu mestinya kita harus jujur, berani introspeksi, mengkritisi diri. Pasti ada yang something wrong di dalam kita beragama. Karena agama mestinya menuntun kita bukan hanya sukses di akhirat. Sebelum sukses di akhirat itu harus ada ukuran sukses di dunia dulu, begitu. Ketika kita sekarang ini dunia kita tidak sukses, berarti ada sesuatu yang barangkali kalau dibilang something wrong, sesuatu yang salah dalam kita beragama, terlalu keras barangkali ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang dalam kita beragama. Nah, ketika kita beragama kurang sehingga membuat peradaban kita kececeran sekarang ini, ya bagaimana kita mau yakin pada akhirat kita? Kan kira-kira begitu ya. Nah, ukuran dunia aja kita udah kececeran gitu kan. Jadi bagaimana kita mau yakin bahwa kita udah benar menjalankan agama sehingga akhirat kita pasti aman? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kemudian sukses dunia saya katakan tadi sukses peradaban. Memang ada beberapa ayat Quran yang menyatakan bahwa peradaban itu dipergilirkan di antara manusia. Ini misalnya surah Al-Imran 140 bagian bawah ini ya. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas wa li'alamallahu alladzina amanu wa yattakhidza minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan hari-hari kemenangan dan kekalahan itu memang aku pergilirkan di antara manusia. Nah, kita pernah tahu bahwa bangsa Muslim atau umat Islam pada awalnya didakwahi oleh Nabi itu sukses luar biasa peradabannya. Saya kira terlalu banyak bukti-bukti sejarah yang menggambarkan bahwa memang peradaban dunia selama kurang lebih 700 tahun itu dipimpin oleh umat Islam dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Sehingga di ayat atas ini saya kutip juga surah Al-An'am 122, ketika Allah berfirman, "Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mataluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha." Yang itu artinya kurang lebih apakah sama bangsa yang mati ya, yang kemudian atas bangsa yang mati itu aku berikan cahaya yang dengan begitu dia bisa hidup dan eksis di tengah-tengah manusia. Dibandingkan dengan bangsa yang mati, maitan, yang aku tidak berikan cahaya, yang senantiasa berada dalam kegelapan. Nah, para mufassirin mengatakan mayitan ini adalah bangsa Arab yang tadinya jahiliyah luar biasa, kerjanya perang suku, bermusuhan, kebencian dan sebagainya. Kemudian dengan diturunkan faja'alna lahu nuron, dengan kuturunkan nur itu apa? Ya Islam. Ya Quran diturunkan ketika bahasa Arab, yamshi bihi finnas, serta merta bangsa Arab itu bangkit di tengah-tengah manusia. Jadi mimpin peradaban sampai 700 tahun sampai abad ke-14 dari abad ke-7 ya Masehi. Nah, itu faktanya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kececeran kita dunia Islam, berarti ada sesuatu gitu ya. Kita tak tanya domir kita, hati nurani kita yang paling dalam yang telah Allah bekali dengan uraian tadi itu. Ini sebagai contoh saja, saya sering menyampaikan ini, dan alhamdulillah sih nggak ada kritik. Saya nggak tahu kalau di Isnet saya menyampaikan ini dikritik nggak ini ya. Saya mengatakan sederhana saja di sini dalam gambar ini dari 3 agama besar, yaitu Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu 2000 tahun sebelum Masehi, kemudian Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa sekitar 1500 tahun 33 Masehi, dan kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tahun 611 Masehi. Yahudi dengan Nabi Musa itu seumur-umur menurut saya tuh nggak pernah menjadi bangsa yang sukses. Baru sekarang nih kita terpesona dengan Israel yang luar biasa dengan hanya 14 juta penduduk mereka, jumlah SDM mereka, tapi menguasai ekonomi dan keuangan dunia kira-kira. Itu kan baru sekarang, baru kira-kira tahun 1900 kemarin gitu ya. Jadi baru abad ke-20 kira-kira begitu. Sebelumnya kan bangsa Yahudi Israel itu kan bangsa yang senantiasa atau berulang-ulang berkali-kali di diaspora, harus terusir dari kampungnya, diperbudak oleh Mesir, diperbudak oleh Nebukadnezar, di Holocaust oleh Nazi dan sebagainya. Baru belakangan. Artinya butuh waktu 4000 tahun. Yahudi itu bisa sukses baru sekarang, dan itu pun baru sukses sekarang ini peradabannya dari segi ekonomi keuangan dunia saja. Belum yang lain juga, mungkin politik iya dah barangkali lobbynya sedemikian kuat itu kan. Nah, kemudian adiknya berikutnya, agama berikutnya Nabi Isa, itu butuh waktu 1500 tahun untuk sukses. Kalau ukuran kita itu adalah bahwa Nabi Isa itu kan
di umat pengikutnya dipersekusi luar biasa sampai harus salah satunya Sin Petrus harus lari ke Roma, harus di sana pun dia mati disalib juga oleh pengikut agama Mitra di Itali, di Roma ya. Baru nanti kira-kira tahun 325 Masehi setelah terjadi konsili Nisea kedua di Turki, baru Nasrani mudah berdakwah karena di backup oleh Konstantin kan. Baru Konstantin dan Helena, ibundanya Konstantin itu masuk Kristen. Sehingga mereka mulai terlindungi dakwah sehingga persekusinya mulai berkurang dan mulai terjadi kristenisasi di Eropa tahun 325 Masehi ke sini. Tetapi Eropa itu kan we were still in the dark age kata orang-orang Eropa until the 15th century. Kami masih dalam abad ke-8 sampai abad ke-15. Artinya walaupun mereka ternasranikan sejak awal abad ke-4, tapi mulai mengalami renaissance itu abad pertengahan, abad 15. Maka mulai take off-nya itu peradaban Nasrani yang barat itu, Eropa itu kan baru kira-kira ya kalau tahun 1600-an, 1500-an lah renaissance itu baru kira-kira ya 500 tahun yang lalu gitu. Tapi agama terakhir, agama kita yang dibawa oleh Muhammad yang tadi itu awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah tidak kau lihat itu satu bangsa yang mayit, bangsa yang mati, serta-merta dengan Quran diturunkan ke tengah mereka, mereka bangkit pada saat itu juga, no delay gitu ya. Jadi walaupun adik paling bontot, tapi suksesnya paling dulu. Nah, kira-kira begitu kan. Itu kan fakta sejarah tentang peradaban ya, bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ternyata nggak diragukan membawa dunia Islam itu langsung sukses. Kira-kira sampai abad ke-14, abad 15 lah, kira-kira 700 tahun. Zamannya Imam Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Suhrawardi, dan sebagainya. Luar biasa di abad 12-13 itu puncak-puncak kejayaan Islam. Tapi setelah itu dunia kita, peradaban kita mengalami declining sejak abad ke-14, kira-kira sampai sekarang. Ini yang saya katakan harus menjadi perenungan kita dalam beragama, kira-kira ya. Apa sih kurangnya kita dalam beragama? Nah, ini saya kasih gambar kayak begini, tentu maknanya sederhana saja, bahwa kita dunia Islam ini dalam urusan ibadah, ritual kita, ya termasuk sholat, termasuk haji, umroh, dan sebagainya, rasanya kita tidak diragukan lah, artinya sudah unggul lah dibandingkan bangsa lain, umat lain. Kita punya dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah, itu dua-duanya bahkan masa pandemi pun masih puluhan ribu orang yang hadir di situ siang malam. Kita tidak bisa menemukan suasana Ka'bah atau raudhahnya Masjid Nabawi yang sepi. Senantiasa ramai dengan ritual-ritual umat Islam di sana. Sementara saya pernah tanda kutip umroh ke Vatikan, ke sini nggak pernah nih, ke Wailing Wall saya belum pernah. Tapi kita lihatlah suasana pusat peribadatan ritual orang-orang Nasrani di Vatikan itu sepi-sepi saja. Yang ada adalah suasana turis gitu ya, turis-turis yang datang dari Jepang, Cina, dan sebagainya yang datang ke situ. Saya pernah seharian dari pagi sampai saat. Sama Isneter juga saya ke sana. Barangkali teman-teman kenal nama Eka Bramantia. Saya dengan Mas Eka Bramantia waktu itu dalam rangka tugas kantor, saya mengunjungi Vatikan ini sampai seharian penuh dari pagi sampai malam. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam konteks ibadah ritual kita tidak diragukan ya, tetapi jelas harus kita akui yang directly influence gitu ya, influencing terhadap peradaban itu adalah ibadah sosial, bukan ibadah ritual. Dalam konteks ibadah, ini gereja Vatikan di bagian dalam ya. Ini yang saya lihat, yang saya katakan tuh hanya turis-turis saja yang ada di situ gitu, termasuk saya juga turis masuk pakai sepatu sampai ke dekat altar sana juga kita pakai sepatu, foto-foto. Itu sedikit sekali atau hampir tidak ada suasana ritual kecuali hanya jam-jam tertentu ada misa gitu ya, ada pembacaan doa bersama. Selebihnya kan sepi-sepi saja. Nah, itulah kira-kira ya renungan-renungan ya, mudah-mudahan. Berapa menit lagi nih Mas Budi nih. Kemudian peradaban kita. Nah, ini saya juga mikir-mikir ya, untuk bicara peradaban sebetulnya ukurannya apa sih gitu. Saya coba gali-gali. Ya saya kutiplah beberapa pendapat. Intinya adalah peradaban itu stage of human social development. Kira-kira tingkat di mana kita menjalani hidup kita. Semakin baik kita menjalani hidup kita, bahkan surplus di dalam menjalani hidup kita, di dalam memenuhi kebutuhan kita, itu peradaban kita berarti semakin baik. Nah, kira-kira begitu. Dan ketika kemudian para ahli mendefinisikan atau mencoba menyusun dimensi
atau aspek-aspek peradaban yang paling selalu ditempatkan paling atas itu adalah knowledge. Dan disinilah modal Isneter menurut saya. Knowledge itu knowledge comprehension, penguasaan ilmu pengetahuan yang dasarnya adalah education. Yang dari knowledge ini kemudian melahirkan innovation, melahirkan competitiveness. Itulah kira-kira sumber utama. Kemudian kedua ekonomi. Ekonomi ini ada yang bersumber dari knowledge ekonomi, knowledge based ekonomi, ada juga yang natural resources based ekonomi, kemudian culture, politik dan sebagainya. Itu kira-kira kalau kita bicara peradaban. Nah, kemudian saya di sini cantumkan banyak sekali nih indeks-indeks yang kira-kira bisa kita pakai untuk mengukur peradaban. Banyaklah, mungkin ada sekitar 15 jenis indeks ya. Kemudian saya coba resumekan di sini, kumpulkan di sini satu halaman ini indeks-indeks yang di sini saya coba mengidentifikasi Indonesia itu ada di ranking mana dari antara indeks yang diukur. Kemudian Muslim world kira-kira berada di posisi mana kira-kira gitu. Inilah kira-kira. Pertama terkait dengan integrity ya, dari Corruption Perception Index dari Transparency International, Indonesia ini ranking ke 102 dari 180. Artinya integritas kita jelek ya. Bahkan dari PERC ya, Policy and Economic Research Council kalau nggak salah ya, PERC ini, Indonesia terburuk kedua di Asia ya, setelah India. Kita cuma kalah dari India dalam hal keburukan korupsi. Nah, itu terkait dengan integriti. Padahal ini yang saya akan sampaikan nanti menjadi modal utama ketika kita mau berislam dengan baik, integriti sama kompetensi itu yang harus kita bangun kalau mau kita kontribusi bagi peradaban dunia ke depan, gitu, dunia Islam khususnya. Kemudian dari segi kompetensi ini ada Human Development Index, teman-teman hafal semua nih tahu ya, dari UNDP, United Nations Development Program, United Nations PBB. Itu dari 186 ini amongst ya, artinya dari 186 negara setiap tahun diumumkan Indonesia masuk ranking ke 111. Ini angka tahun 2020 relatif baru ya, 2 tahun yang lalu. Nah, ini penting nih bagian ini nih. Saya coba identifikasi dari 40 tertinggi, top 40s lah kira-kira gitu. 40 tertinggi negara terbaik Human Development Index-nya hanya ada 2 negeri Muslim. Yang saya maksud negeri Muslim saya definisikan adalah negeri yang 60% lebih penduduknya beragama Islam. Ya, kira-kira begitu ya. Saya tidak menggunakan terminologi OKI karena rada ruwet ya. Saya cuma lihat jumlah penduduk saja, penduduk Muslim. Karena ada 2 yaitu ranking ke-35. Jadi kalau 1 sampai 30 kita ranking, there is no single Muslim country yang masuk dalam the top 30s ya. Tapi kalau top 40s itu ada 2, yaitu ranking ke-35 UAE dan ranking ke-36, maksudnya ini kerajaan Saudi, Kingdom of Saudi Arabia. Kemudian ada lagi Education Index yang juga diukur bagian daripada Human Development Index oleh UNDP juga, dari 186 negara, negeri kita masuk ke ranking 114, ya, which is much lower than average, kira-kira begitu ya. Kemudian dari 40 the best ya, top 40s ya, there is no single Muslim country yang masuk di dalam top 40s ya. Coba kita bayangkan dari segi education ya. Ketika kita ranking kalau nggak ke 50 besar kalau nggak salah ada 2 negeri Muslim masuk di situ ya, termasuk Malaysia kalau nggak salah. Kemudian GII ini Global Innovation Index. Ya, innovation selalu berbasis pada education bagus, knowledge comprehension-nya bagus, maka innovation-nya juga bagus. Itu diukur setiap tahun oleh INSEAD. Ada 129 negara yang diumumkan, Indonesia masuk ranking ke-85. Dan kalau kita ranking top 40s, hanya ada 2 negeri Muslim di situ, yaitu Malaysia dan Uni Emirates. Kemudian Global Competitiveness Index, ya, indeks daya saing global dari World Economic Forum. Indonesia masuk ranking 50, lumayan ya, dari 141 negara, dan dari top 40s ada 4 negeri Muslim, ada UAE ranking ke-25, Malaysia ranking 27, dan Qatar ranking 29, serta KSA ranking ke-36. Kemudian yang paling ironis nih, menurut saya nih, ironis banget ya, itu Islamicity Index, indeks keislaman, yang setiap tahun juga diukur oleh Islamicity Foundation yang berbasis di George Washington University di Washington, Amerika. Indonesia masih ranking ke-62, lumayan dari 151 negara yang diumumkan setiap tahun ya. Dan dari top 40s ya, Islamicity Index, top 40 Islamicity, there is no one
no single Muslim country yang masuk ke 40 terbaik. Padahal yang diukur adalah Islamicity. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi saya cepat-cepat saja, saya tidak masuk ke detail-detail ini. Ini ranking-ranking yang 40 besar saya coba. Tapi di bagian ini menarik nih. Ya, saya coba kasih judul Compare All Together. Maksudnya saya coba meranking 20 saja, tidak 40 karena terlalu banyak kecil-kecil tulisannya kalau 40. Saya coba ranking 20 saja. Negeri dengan Human Development Index tertinggi di dunia, kemudian Education Index tertinggi di dunia, Global Innovation Index tertinggi di dunia, Global Competitiveness Index juga tertinggi di dunia, masing-masing 20. Kesimpulannya sederhana, ternyata negaranya dia juga. Gitu. Dan tidak ada negeri Muslim di situ. Ya, negaranya dia juga, ini tanda panah maksudnya. Ada yang Norway nomor 1 di Human Development Index, tapi di Education Index dia ada di nomor 10, kira-kira gitu. Saya kasih tanda tanya. Jadi saya kasih tanda panah. Artinya kesimpulannya adalah dengan Education Index yang baik, maka Innovation Index-nya juga akan baik. Innovation Index akan baik, maka competitiveness juga akan baik, dan pada ujungnya adalah Human Development Index akan baik. Ini salah satu ya. Saya punya banyak lagi ukuran-ukuran tentang peradaban, indeks-indeks ya, macam-macam. Ada talent index dan sebagainya. Tapi ini saya ambil yang besaran-besaran saja, yang mudah-mudahan ini lebih relevan atau sangat relevan dengan mengukur peradaban, tingkat peradaban umat Islam dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Banyak saya lampirkan, saya taruh di lampiran ini ya, banyak sekali. Ini Islamicity Index ya. Nah, waktu saya habis ya. Mencontoh Nabi. Nah, terus gimana dong kita? 3 menit. 3 menit lagi. Oke, kita mencontoh Nabi. Kalau saya ada 3 pilar saja, ya. Yang ini teman-teman yang silakan berdebat habis-habisan lah di forum Isnet dan sebagainya. Dan saya appreciate sekali ya, saya menikmati sekali debat-debat Isnet itu. Saya tidak underestimate ya, semuanya luar biasa ya, jago-jago debat lah. Tapi menurut saya, kalau kita ingin kontributif terhadap pembangunan kembali peradaban dunia Islam melalui Indonesia, gitu ya. Dan inilah menurut saya bagian beragama yang kita kurang tadi, something less, gitu ya. Bukan something wrong, gitu, something less dalam kita beragama. Yaitu apa namanya? Ini normatif ya. Menurut saya kita udah tahu semua yang akan saya sampaikan ini. Tetapi yuk kita jagain ini. Kalau ini kita jaga, mudah-mudahan kita kontributif terhadap pembangunan peradaban kita. Yang katanya abad 15 Hijriah ini kan abad kebangkitan kembali peradaban Islam. Tapi sekarang udah tahun 1443, jadi udah 43 tahun kita berada di abad 15 Hijriah. Yang ada adalah Arab Spring, yang ada adalah pertikaian politik antara nasionalis dengan Islam di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, kayak gitu. Jadi alih-alih kita menyaksikan 43 tahun tanda-tanda kebangkitan peradaban Islam di abad 15, yang ternyata adalah banyak sekali yang memprihatinkan tanda-tanda ini. Ya, inilah yang menurut saya. Pertama yang menurut saya ukhuwah, ya. Kata ukhuwah adalah kata-kata kita sehari-hari, tapi ini terdokumentasi loh dalam Quran, ya, dalam surah Al-Imran 103 ini ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu kan artinya ya, dan kompaklah kamu gitu, berpeganglah kamu pada tali Allah ya, kompak gitu, jangan terpecah belah. Wala tafarraqu, janganlah pecah belah lagi. Wazkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, id kuntum a'daan, yang dulunya kalian kan kerjaannya saling membenci, saling bermusuhan, saling membunuh, saling memperbudak satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum, dan kemudian aku damaikan hati kalian. Jadi umat Islam berdamai hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan karena sebab Islam itulah diturunkan kepada kalian menjadi bersaudara. Jadi Islam membawa persaudaraan di kalangan puluhan suku Arab yang kerjaannya berperang, bermusuhan, saling membenci dan sebagainya. Kemudian Islam datang itu fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dengan karena itu maka kalian menjadi bersaudara gitu. Jadi artinya menurut saya pilar pertama kalau kita ingin kontribusi sebagaimana Nabi membangkitkan bangsa Arab menjadi bangsa yang sukses peradabannya, maka selesaikan urusan permusuhan kebencian sesama kita. Jadi hapus itu sama sekali, kira-kira gitu. Ini yang terdokumentasi di Quran. Nah, tadi saya mengatakan kita ini manusia adalah makhluk yang suci, makhluk yang punya sifat hanif, makhluk yang hatinya bersifat nurani dan sebagainya. Positif banget nih tentang manusia. Tapi ada pesan di dalam Quran yang lain, ini masih terkait dengan ukhuwah ya.
Yaitu yang saya kemudian gunakan istilah outward looking dengan inward looking. Apa yang tadi pesan Islam mengenai indahnya pandangan Islam mengenai manusia tadi dengan segala macam modal untuk menjadi orang baik yang luar biasa banyaknya itu tadi, itu nampaknya itu sesuatu yang harus kita kembangkan ketika kita melihat orang lain, terutama saudara kita sesama muslim. Ketika kita melihat saudara kita sesama muslim, kembangkan sikap itu, bahwa manusia ini pada dasarnya suci, mereka dan sebagainya. Artinya husnuzon, positive thinking lah kira-kira gitu. Tetapi ketika kita inward looking, rupanya ada pesan lain dalam Quran. Jadi ada antagonis nih. Ketika kita melihat diri kita sendiri, ada pesannya begini bunyinya. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dan dia sangat mengetahui tentang apa yang ada pada diri kamu masing-masing dan bagaimana kamu waktu itu diciptakan sebagai janin dengan kotor, dengan lemah dan sebagainya, fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu kamu. Karena itu fala tuzakku anfusakum. Karena itu jangan engkau memandang dirimu bersih, begitu. Jadi ketika untuk diri kita sendiri melihat ke dalam, itu jangan melihat diri kita bersih, tapi melihat keluar, outward looking, itu harus kembangkan sikap yang tadi itu. Ya, positif dan husnuzon itu. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah lah yang tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa gitu. Jadi urusan takwa kita nggak bisa memberikan vonis atau judgement, sama sekali tidak, itu hak prerogatif Allah. Allah yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Karena itu kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat lain dalam surah Al-Hujurat ayat 9, 10, 11, 12, 13 itu yang bicara tentang ukhuwah, itu pesannya kurang lebih sama seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum, kan gitu. Hai orang-orang beriman, jangan ada di antara kamu yang memandang rendah orang lain. Nah, gitu kan. Jadi don't look down to others, kira-kira gitu. Itu pesan-pesan Islam. Dengan cara menjalankan prinsip-prinsip seperti inilah, maka ukhuwah akan berkembang di dalam diri kita, dalam tubuh kita, kira-kira gitu. Dan sebaliknya, ketika yang terjadi adalah justru inward looking-nya positif, melihat dirinya lebih baik daripada yang lain, mazhabnya, pengajiannya, ustadznya dan sebagainya lebih hebat daripada yang lain, pasti pegang kunci surga. Dan sebaliknya, ketika melihat orang lain itu jahanam semua, kira-kira gitu kan, serba salah, serba sesat, serba segala macam semua. Ketika itu yang terjadi, maka dimanapun kita berada, dimanapun orang itu berada, dia akan menjadi ancaman bagi ukhuwah, gitu ya. Jadi intinya adalah sederhana saja, di debat luar biasa di Isnet saya nikmati dan bagus sekali. Yuk sambil kita jaga itu, selalu jaga positif kepada lingkungan. Yang berikutnya inilah integritas, ya. Saya kira ini waktunya habis, saya Mas Pujo, Mas ini ya, integritas sama lah saya kira. Ini ada pesan yang innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya suatu masyarakat, suatu umat itu akan baik kalau integritasnya baik, dan sebaliknya dia akan hancur kalau integritasnya hancur. Itu kesimpulan dari Imam Shawki-Beg, ya. Ini ayat-ayat Quran tentang integritas, ya. Saya kira inilah yang harus kita perjuangkan. Ini bagaimana Nabi memperjuangkan integritas ketika Nabi diadukan seorang perempuan yang mencuri, kemudian para sahabat merasa ragu untuk menghukum perempuan itu, kemudian dibawa kasus itu kepada Nabi untuk diberikan keringanan hukuman, gitu ya. Kemudian Nabi bersumpahkan, demi Allah, seandainya yang menghukum itu, yang mencuri itu adalah Fatimah putriku sendiri, bawa dia kemari, aku yang akan potong tangannya. Dan Kak Nabi menariknya sebetulnya di bagian awal ini, ketika Nabi mengucapkan itu Nabi bersumpah dulu loh, demi Allah bahwa telah berlalu bangsa-bangsa sebesar sebelum kita, yang mereka menjadi bangsa yang besar, sukses, luar biasa. Ya, saya duga yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Romawi, mungkin juga bangsa Persia, mungkin juga India dan Mesir juga gitu ya. Tapi kemudian mereka hancur, kata Nabi, karena perilakunya seperti kalian. Mulai integritasnya rusak ketika orang besar melakukan kejahatan tidak mau dihukum, tapi ketika orang kecil melakukan kejahatan dia hukum. Maka hancurlah bangsa seperti itu, kata Nabi. Dan kemudian baru Nabi lanjutkan, demi Allah kalau yang mencuri itu Fatimah, bawa dia kemari, aku yang akan potong tangannya. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga menurut saya, kalau yang satu ukhuwah, pilar kedua integritas, pilar ketiga itu adalah belajar, ya. Yang saya berani mengatakan bahwa syariah pertama bagi kita itu adalah belajar, knowledge comprehension, ya. Menguasai ilmu. Ayat yang pertama turun itu Iqra. Iqra itu, ini menarik, para mufassirin mengatakan Iqra ini tanpa maf'ul, artinya tanpa objek. Artinya kita bisa bertanya pada Tuhan, Iqra apa ya Allah? Suruh baca apa? Enggak, aku nggak jelaskan suruh baca apa, pokoknya Iqra.
Para mufassirin mengatakan ketika Iqra ini surat ayat pertama turun itu tanpa objek, ya bidunil maf'ul bih gitu kira-kira, tanpa ada maf'ulun bih, itu artinya kita harus baca apa saja. Tidak peduli apapun kita harus baca sesuai dengan minat kita masing-masing, profesi kita masing-masing. Yang penting niatnya adalah bismillah dalam rangka kita menjalankan perintah Allah atau demi Allah kira-kira gitu. Nah ini juga tentang syariah pertama itu adalah belajar, ya. Ini yang kurang menurut saya, beragama yang kurang itu kan adalah ketika kita merasa berdosa ketika kita tidak sholat gitu ya. Tetapi kita tidak merasa berdosa ketika kita sehari tidak baca buku. Nah, kira-kira gitu kan. Jadi artinya nggak baca buku merasa nggak berdosa, padahal perintah pertama itulah membaca. Nah, ini juga cerita tentang penciptaan Nabi Adam ketika Allah mendeklarasikan kepada para malaikat bahwa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia sebagai wakilku di muka bumi. Khalifah itu artinya wakil. Nah, kemudian setelah Allah mendeklarasikan seperti ini di ayat 30, ayat 31-nya itu Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan. Ya, asma'akullah itu artinya ilmu pengetahuan yang diperlukan lah kira-kira begitu untuk taraf kehidupan Adam pada waktu itu. Jadi artinya para mufassirin menarik sekali menerjemahkan atau menafsiri ayat ini, menurut saya enak ya. Yaitu ketika kita ingin sukses menjadi khalifah Allah yang baik di muka bumi, artinya sukses peradaban kita menjalani misi Allah di muka bumi, mewakili Allah, maka syarat pertama adalah wa'allama Adam. Seperti Adam itu syarat pertama adalah menguasai ilmu pengetahuan atau belajar, kira-kira gitu. Saya kira demikian ya. Terima kasih tuh, udah cover semua lebih dari 30 menit. Saya mohon maaf waktunya bablas, silakan didiskusikan, didebat, tidak disetujui silakanlah. Saya tahu lah karakter Isnet ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Adam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya kejem. Waktunya saya pencet, tekan gitu ya, langsung 30 menit berhenti gitu. Tapi ini materinya super bagus. Super bagus. Jadi ini saya lihat juga orang-orang pada menikmati semua nih, teman-teman kita pada menikmati. Jadi mari kita nikmati saja tadi ya, lambat-lambat sedikit nggak apa-apa. Ada request nanti materinya boleh di-share kah gitu? Boleh banget. Boleh. Alhamdulillah, nanti kita share. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Sebenarnya saya pengen buat sesi tanya jawab ya, tapi nanti jadi kelamaan ya. Pasti pertanyaan udah banyak nih di sini, udah ditulis juga pertanyaan. Pasti gatel nih teman-teman. Gitu. Waduh, biasain Isnet gatel. Tapi saya konsultasi dulu dengan Mas Pujo. Mas Pujo, kita ada tanya jawab dulu nggak? Atau kita langsung ngobrol-ngobrol dulu? Ini udah tiba-tiba udah ada ngacung gitu ya. Oke, kalau gitu gini. Karena tiba-tiba ini ada yang udah ngacung aja, cuma satu pertanyaan. Nah, Mas Ucok, mau nggak? Siap. Boleh kasih satu pertanyaan, nanti yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang ketemu kawan-kawan semuanya nih, Kang Yuslam dan lain-lain. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Mas Yuslam tadi, kalau Allah tidak ridho, ya, kalau Allah tidak ridho, apapun itu kita nggak akan mendapatkan kemenangan itu, Mas Yuslam. Nah, saya ingin bertanya kira-kira gimana sih untuk mendapatkan ridho Allah itu, Mas Yuslam, secara individu maupun secara kolektif? Mungkin itu. Gitu ya. Jadi saya agak kurang pas tuh, kurang setuju tuh dengan Allah. Nggak apa-apa nih kalau Isnet memang harus kurang nggak setuju ya. Kalau setuju bukan Isnet namanya ya. Jadi menurut saya antara ridho Allah dengan sukses di dunia itu kadang-kadang suka nggak nyambung juga gitu ya. Tetapi kalau kita sukses dengan cara menjalani ajaran Allah itu pasti diridhoi. Nah, contohnya saya kebetulan cukup mendalami tafsir surah Al-Fajr, Bang Ucok dulu ya. Surah Al-Fajr itu wal fajri wal layalin asri wasafi wal watar wal hal fi dzalika qasamul lidzi hijar alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad dan seterusnya ya. Itu adalah pujian tentang kesuksesan, Bang Ucok, terhadap bangsa-bangsa atau kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud yang bisa membangun membelah gunung-gunung, yang bisa membuat gedung pencakar langit dan sebagainya. Tapi ternyata di ujungnya fa'aktsaru fihal fasad kata Allah. Tapi mereka itu sebetulnya membuat kerusakan-kerusakan yang banyak. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab. Dan karena itu aku timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Artinya suksesnya bangsa-bangsa terdahulu itu ternyata Allah tidak ridhoi kan kira-kira gitu.
Apalagi ayat selanjutnya tuh bunyinya begini, Pak amal insanu idza mabtalahu faqadar idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya kan begitu ayatnya tuh. Itu manusia kata Allah itu ketika aku berikan kemudahan dalam hidupnya, ya artinya sukses seperti bangsa-bangsa kaum Ad, kaum Samud, Firaun dan sebagainya tadi itu di bagian awal surah Al-Fajr, mereka merasa Allah sedang berpihak kepada dia, sedang memuliakan dia gitu kan. Dengan bahasa lain sedang meridhoi dia. Kata Allah enggak gitu, aku tuh enggak gitu. Dan sebaliknya kata Allah, fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya ketika dia sedang tidak sukses, dia sedang tidak tidak baik rezekinya gitu ya, sedang terbatas rezekinya, dia sedang merasa Tuhan sedang tidak berpihak kepada dia, Tuhan sedang menghinakan dia, kira-kira gitu, ahanan itu ya. Kemudian kelanjutannya fayaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahaduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma dan seterusnya. Kemudian kata Allah, bukan begitu. Ya, sikapku tuh nggak begitu. Kamu sukses dunia, ya sukses. Tapi kalau nggak mengikuti hal-hal yang terkait dengan yang aku pesankan untuk kamu mewakili aku di muka bumi ini, yaitu untuk berbuat baik, itu tetap aja kesuksesanmu nggak aku ridhoi, bahkan aku timpakan azab yang pedih, kan kira-kira begitu. Nah, kira-kira apa dong yang menjadi akan Allah ridho kepada kita? Ketika kesuksesan kita itu adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat lingkungan. Nah, itu yang saya bilang ibadah sosial, amal sosial di bagian ini yang kita miskin. Makanya Allah mengatakan fa'amma idza batalu faqadar alaihi rizqahu Allah fayaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimun dan yatim. Aku enggak seperti itu kata Allah. Ukurannya adalah kamu memuliakan anak yatim apa enggak. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kenyataannya kamu tidak membangun program-program untuk pengentasan kemiskinan. Wa ta'kuluna turasa aklan lama, bahkan integritasmu jelek sekali, yaitu kamu memakan harta-harta yang dititipkan kepada kamu. Nah, itu masalah integritas. Jadi artinya ketika integritas jelek dan kita hidup sukses tidak memberikan manfaat, Allah tidak ridho kepada kita. Nah, kira-kira gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi artinya Subhanallah, makasih Kang Mas Islam. ya, hidup harus sukses. Tadi hidup umat Islam harus sukses seperti bangsa Arab diajarkan Islam oleh Nabi Muhammad, itu kita harus sukses. Peradaban kita lagi kececeran, ancur-ancuran begini, berarti ada sesuatu yang harus kita dandanin. Nah, persoalan mendandanin adalah tadi saya bilang ukhuwah kita jaga, pendidikan kita jaga, integritas kita jaga. Kalau itu kita jaga tiga-tiganya, kita tiga-tiganya menjalankan ajaran Islam, pasti Allah ridho gitu. Jadi gitu Bang Ucok ya, kalau mau cari gimana caranya Allah ridho. Luar biasa. Itu 3 pilar itu tadi, ya mudah-mudahan.